Halo guys, selamat datang di video saya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul BPJS Cita-Cita Luhur dan Tantangan Sosial yang Menghadang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Crispinus Jevin dengan NPM 25201228. Saya dari kelas keperawatan 2025H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Romo Rektor Unika Santo Polo Surteng, yang saya hormati, Ibu Kaprodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Polo Surteng, yang saya hormati para dosen dan teman-teman sekalian. Singkatnya, hadirin sekalian. Pertama-tama, sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Apakah kesehatan adalah hak bagi semua rakyat, ataukah ia adalah sebuah privilege bagi mereka yang mampu? Pertanyaan inilah yang menjadi roh dari kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di tengah-tengah kita. BPJS adalah sebuah cita-cita luhur, sebuah janji konstitusi yang diwujudkan bahwa setiap warga Indonesia tanpa memandang sosial ekonominya berhak untuk sehat dan mendapatkan pelayanan medis yang layak. Namun, di balik cita-cita luhur itu, kita harus berani membuka mata dan mengakui bahwa perjalanan BPJS tidaklah mulus. Ia menghadapi tantangan sosial yang sangat kompleks yang jika kita atasi bersama dapat menggerogoti fondasi. Hadirin yang saya muliakan. Pertama, mari kita berbicara tentang keadilan dan solidaritas. BPJS didirikan dengan prinsip gotong royong, di mana yang muda menopang yang tua, yang sehat membantu yang sakit, dan yang kaya mensubsidi yang kurang mampu. Ini adalah prinsip yang sangat mulia. Namun, dalam praktiknya timbul gesekan sosial. Terkadang terdengar keluhan dari peserta mandiri yang merasa iurannya digunakan untuk membiayai penyakit katastrofik dari peserta lain. Di sisi lain, banyak juga peserta penerima bantuan iuran atau PBI dari keluarga kurang mampu yang merasa masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan. Ini adalah tantangan untuk memperkuat rasa percaya dan semangat solidaritas di antara kita semua. Sistem ini hanya akan kuat jika kita saling percaya bahwa kita saling menjaga. Kedua, kita dihadapkan pada tantangan akses dan kualitas. Idealnya, dengan memiliki kartu BPJS, akses terhadap rumah sakit dan dokter terbaik terbuka lebar. Tetapi, realitanya seringkali berbeda. Kita masih mendengar cerita tentang antrian yang panjang, keterbatasan obat di beberapa vaskes, atau perbedaan perlakuan antara peserta BPJS dan pasien non-BPJS. Tantangan ini bukan hanya tentang anggaran, tetapi juga tentang pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan yang masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Ini menciptakan ketidakadilan baru. Akses secara hukum ada, tetapi akses secara fisik dan kualitas terbatas. Ketiga, terdapat tantangan literasi dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS. Masih ada yang mengira BPJS adalah obat gratis, tanpa menyadari bahwa ia adalah sistem asuransi yang dikelola bersama. Akibatnya, terjadi salah kaprah dan pemanfaatnya, seperti menggunakan fasilitas IGD untuk berobat jalan biasa yang akhirnya membebani sistem. Di sisi lain, kesadaran untuk hidup sehat dan mencegah penyakit masih sangat rendah. BPJS kerap dijadikan dewa penolong saat penyakit sudah parah, padahal biaya untuk pengobatan penyakit katastrofik seperti jantung atau gagal ginjal
inilah yang paling membebani keuangan BPJS. Hadirin yang berbahagia, BPJS adalah proyek kebangsaan kita yang paling ambisius. Ia adalah cermin dari karakter kita sebagai bangsa. Apakah kita benar-benar mampu bergotong royong? Tantangan-tantangan sosial ini tidak boleh membuat kita patah arang. Justru, ia harus memacu kita untuk berbenah. Mari kita perkuat solidaritas dengan memandang BPJS sebagai investasi sosial bersama, tempat kita saling melindungi. Mari kita dorong transparansi dengan perbaikan tata kelola agar kepercayaan publik semakin tinggi. Mari kita tingkatkan literasi kesehatan agar masyarakat menjadi peserta yang cerdas dan aktif, bukan sebagai penerima pasif. Dan yang terpenting, mari kita jadikan BPJS sebagai alat pemersatu, bukan sebagai pemecah belah. Pada akhirnya, kesehatan bukanlah sebuah produk yang kita jual beli, melainkan sebuah fondasi untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Mari kita jaga bersama cita-cita luhur ini. Mari kita sukseskan BPJS Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat dan berkeadilan. Sekian video dari saya, terima kasih.